Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Kita akan bersama mengagungkan Tuhan, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh datang beribadah menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Bahkan segala sesuatunya yang kami perlukan untuk ibadah ini, kiranya Tuhan sendiri yang menolong, menyertai, memimpin, dan memampukan sehingga semuanya berjalan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan siapkan hati kita mau renungkan firman Tuhan, kita nyanyikan bersama firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sungguh-sungguh, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kakak pimpin dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh kembali belajar firman Tuhan. Meskipun dalam tempat yang berbeda, namun kami satu hati saat ini. Berkati kami Tuhan, sehingga kami sanggup membuka pikiran kami dan hati kami menerima firman Tuhan dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membahas tema tentang hormat atau menghormati orang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hormat diartikan sebagai sikap menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. Jadi saat kita menghargai orang lain, itu berarti kita menghargai orang lain dengan cara kita berlaku baik kepada orang tersebut dan kita berlaku sopan terhadap orang tersebut. Nah, adik-adik, siapa sih yang tidak mau dihormati? Siapa sih yang tidak mau dihargai? Apakah ada di antara kita yang tidak perlu dihormati atau dihargai orang lain? Apakah ada di antara kita yang merasa tidak butuh dihargai oleh orang lain? Nah, adik-adik, saya mau bertanya. Adakah di antara kita yang kalau kita berbicara,
orang lain tidak mendengarkan kita ataupun tidak mendengar pendapat kita, kita merasa biasa aja, santai aja. Setiap kali kita berpendapat, orang lain tidak mendengarkan, tidak meresponi pendapat kita, kita merasa biasa aja. Adakah orang yang seperti itu? Mungkin di antara kita ada yang merasa, aduh kok saya nggak pernah didengar sih? Kok saya nggak pernah dihiraukan sih? Nah, mungkin ada yang seperti itu ya. Atau adakah di antara kita yang kalau dihina rasanya santai-santai aja? Mungkin ya dalam konteks bercanda, kadang sedikit ada hinaan kita mungkin agak santai. Tetapi kalau dalam konteks serius kita dihina, apakah kita bisa santai? Nah, tentu tidak ya. Apakah kita mau direndahkan, diremehkan oleh orang lain? Saya rasa kita juga tidak mau. Setiap orang, termasuk kita, butuh dihargai. Bukan hanya kita sih yang ingin dihargai oleh orang lain, setiap manusia itu pastinya ingin dihargai, ingin dihormati. Nah, adik-adik, kita akan bahas ini ya, firman Tuhan mengenai hormat. Adik-adik, waktu Allah memberikan hukum Taurat, 10 perintah Allah, sebenarnya di dalam 10 perintah Allah itu mengandung unsur hormat ya. Nah, yang pertama adalah hormat kepada Allah. Terlihat dari perintah Allah yang pertama sampai yang keempat. Di dalam perintah Allah yang pertama sampai yang keempat itu ada mencakup jangan ada yang lain tempat kita menyembah. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah. Kemudian jangan berlaku tidak sopan saat kita memanggil ataupun menghadap kepada Allah. Bukankah ini sikap hormat kita kepada Allah? Dengan kita menghargai Allah sebagai Tuhan satu-satunya, sehingga Allah meminta kita untuk tidak ada Allah lain ataupun objek lain tempat kita menyembah. Itu menunjukkan kita menghargai Allah, kita mengakui Allah memang Tuhan satu-satunya. Kemudian Allah berpesan juga jangan memanggil dan jangan menghadap Allah dengan cara yang tidak sopan. Bukankah itu cara kita juga untuk menghargai Allah dan menghormati Allah? Ya, jadi kita saat kita menghadap Allah juga perlu dengan cara yang sopan, dengan memanggil nama Allah juga memanggil dengan sopan, bukan asal nyeletuk lah orang bilang ya. Nah, tapi kita perlu berhati-hati saat kita bertemu ataupun memanggil nama Allah, kita harus lakukan dengan menghargai kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, adik-adik, di dalam hukum Taurat, Allah sendiri berpesan bahwa yang pertama adalah rasa hormat itu harus kita berikan kepada Allah. Ya, karena Allah adalah pencipta alam semesta, pemilik semuanya termasuk diri kita. Sebagai satu pribadi yang begitu berkuasa dan bahkan paling berkuasa, kita perlu menghormati Allah. Nah, kemudian yang kedua ya, di dalam perintah Allah yang kelima dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Setelah kita menghormati Allah, itu adalah satu perintah yang paling utama, kita menghormati Allah. Tetapi perintah Allah selanjutnya juga kita dianjurkan untuk menghormati orang tua. Mengapa? Karena orang tualah yang berjasa dalam hidup kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Tanpa mereka, kita juga tidak ada di dunia ini ya. Kan tidak ada anak yang dilahirkan tanpa orang tua kecuali Adam ya. Kita semua kan lahir dari orang tua. Mereka membesarkan kita, merawat kita, mendidik kita, membuat kita menjadi berhasil sebesar ini. Itu semua pengaruh dari orang tua. Karena itu kita perlu menghormati orang tua ya. Jadi perintah Allah yang pertama menghormati Allah. Kemudian setelah kita menghormati Allah, kita juga harus menghormati orang tua. Dan tidak selesai di sana. Perintah Allah yang ke-6 sampai yang ke-10, kalau mau kita simpulkan, itu juga mengandung unsur hormati sesama ya. Jadi dikatakan jangan curi, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Bukankah ini berarti kita menghargai milik orang lain? Kita menghargai milik orang lain dan kita juga menghargai keberadaan orang lain. Dan ini berarti kita diperintahkan Allah juga harus menghormati orang lain. Ataupun menghormati setiap
manusia. Jadi sebenarnya hukum Taurat, 10 perintah Allah sudah mencakup ini. Hormati Allah, hormati orang tua, dan hormati semua manusia sesama kita. Semua manusia tanpa terkecuali. Itu berarti di dalamnya mungkin saudara-saudara kita, kakak, adik, paman, siapapun, bibi. Kemudian mungkin itu teman-teman kita, kemudian itu mungkin guru-guru kita, siapapun, ataupun anak-anak kecil, anak tetangga, ya, itu juga perlu kita hormati. Itu juga perlu kita hargai milik mereka dan keberadaan mereka. Itu perlu kita hargai. Nah, saling menghormati itu menjadi penting. Ya, kenapa sih kita perlu menghormati? Kenapa sih nggak hidup aku aja, dia aja, kan? Nggak perlu saling terkait, menghormati satu dengan yang lain. Tidak, menghormati itu menjadi satu hal yang penting. Karena menghormati, sikap hormat kita kepada orang lain, itu yang pertama, memang itulah perintah Allah. Ya. Jadi, Allah mengajarkan kita untuk bisa menghormati orang lain. Itu menjadi penting karena ini adalah anjuran Allah, perintah Allah. Dan saat Allah memerintahkan untuk kita menghormati orang lain, tentu Allah tahu apa faedah, apa manfaat dari kita menghormati orang lain. Ya. Selain karena itu adalah perintah Allah, menghormati menjadi penting agar kita terhindar dari tindakan yang tidak benar, yang kemudian berakibatkan dosa, ya. Kalau kita tidak menghargai, menghormati orang lain, bisa saja sikap yang tidak menghargai itu akhirnya menumbuhkan dosa, ya, menumbuhkan perbuatan yang tidak benar. Kita melecehkan orang lain, kita memandang rendah orang lain, kita menghina orang lain, kita menganggap orang lain keberadaannya tidak penting. Bukankah itu membuat orang merasa sakit hati, dan bukankah kita juga menjadi orang yang lalai melakukan perintah Allah, tidak bisa saling mengasihi, tidak saling bisa menghargai? Itu mengakibatkan kita bersalah, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Makanya penting sikap saling menghormati, agar kita terhindar dari tindakan yang kemudian membawa kita kepada dosa. Saat kita menghargai, menghormati orang lain, maka kita akan melihat dia sebagai satu pribadi yang istimewa, yang patut untuk kita hargai. Kita tidak melihat dia sebagai satu pribadi yang lebih rendah dari saya, tapi kita melihat dia sebagai satu pribadi yang mungkin kita menganggap kita sama seperti dia, ataupun kita menganggap dia lebih di atas kita karena sikap rasa hormat itu. Dan apa yang dia miliki, baik dari dirinya sendiri dan baik apa yang secara kepunyaan yang dia miliki, kita mampu menghargai itu sebagai miliknya, sehingga itu menghindari kita dari sikap melakukan kesalahan. Nah, dan yang ketiga, sikap menghormati itu menjadi penting agar kita bisa menjaga perasaan orang lain, ya, untuk saling mewujudkan kedamaian. Kalau kita bisa menghargai keberadaan orang lain tanpa menghina orang lain, tentu orang lain merasa perasaannya juga damai, tenang bersama kita. Tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, dan yang lain. Dan tentu kehidupan, perasaan kita juga menjadi damai. Adik-adik, ada sebuah permainan, ya. Nah, dulu kakak retret, kakak pernah memainkannya. Jadi permainan itu kita kumpul di tengah, masing-masing kita dikasih selembar kertas, kemudian kita menulis apapun yang ingin kita perintahkan untuk teman kita lakukan. Misalnya, saya minta Mira nyanyi lagu Jaipong, ya. Lalu kertas itu dikasih ke panitia, gitu ya. Pas misalnya punya saya keluar, wah, Mira disuruh nyanyi lagu Jaipong nih. Ini maksud kita kan untuk menjahili dia. Tetapi bukan Mira yang wajib menyanyikan lagu Jaipong ini, tetapi kita yang menulis yang wajib menyanyikan ini sendiri, ya. Nah, jadi kita perintahkan kepada orang lain, tetapi akhirnya itu terjadi sama diri kita sendiri. Nah, akhir dari permainan ini terselip nasihat seperti ini, ya, di dalam Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Jadi maksud permainan ini adalah apa yang ingin kamu rasakan orang lain perlakukan kepada kamu, kamu juga harus perlakukan itu kepada orang lain, ya.
Di sini mengandung makna bahwa saat kamu ingin dihargai, kamu juga wajib menghargai orang. Saat kamu ingin dihormati, kamu juga wajib menghormati orang. Itu pesannya ya. Jadi jangan kamu ingin dihargai, kamu ingin dihormati, tapi kamu tidak bisa menghargai oleh orang lain. Seperti itu. Setiap kita tentu ingin dihargai ya. Saat kita berbicara, kita ingin ada orang yang mendengarkan. Kalaupun perlu, kalaupun bisa, kita ingin ada orang yang menerima perkataan kita. Di saat kita dapat prestasi, kita ingin orang bertepuk tangan untuk kita. Ataupun kita ingin, ya tidak munafik lah ya, kita ingin mendapatkan pujian ya. Di saat kita dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya hidup kita ingin dihargai oleh orang lain. Kita tidak ingin direndahkan, kita tidak ingin dilecehkan, kita juga tidak ingin dipandang lebih buruk dari orang lain. Setiap kita tentu ingin dihargai ya. Tapi bukan hanya kita yang perlu dihargai, orang lain juga perlu dihargai. Seperti firman Tuhan yang tadi kita renungkan, kita perlu menghormati ya. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah orang tua. Yang ketiga adalah sesama kita, siapapun itu. Baik orang secara umur lebih tua, ataupun sepantaran dengan kita, ataupun lebih kecil, bahkan anak bayi pun perlu kita hargai ya. Setiap orang membutuhkan sebuah penghargaan. Nah, sebagai penutup ya, firman Tuhan di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 berbunyi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat ya. Hormati teman kamu, hormati guru kamu, hormati orang tua kamu, hormati tetangga kamu, hormati paman kamu, hormati Allahmu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami boleh mengerti firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Kita nyanyikan 2 kali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku ucap terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan. Kiranya sungguh boleh memberkati setiap kami, menolong setiap kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh pada akhirnya boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan juga menyerahkan, kiranya sungguh Tuhan 1 minggu ke depan Tuhan boleh berkenan memimpin, menyertai dan menolong setiap kami. Menyerahkan untuk kegiatan pembelajaran yang kami lakukan dan kami kerjakan, kiranya Tuhan boleh memberkati. Sehingga sungguh Tuhan, ibadah kami, apa yang kami kerjakan boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percayakan setiap kami semua di dalam segala keterbatasan kami, dan kami menyerahkan setiap kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.